kelas kita, pembelajaran pertama. Hari ini kita akan belajar apa teman-teman semua? Kita mulai tentu dari tema 1. Kalian bisa silahkan pegang dan buka buku kalian ya, tema 1 di halaman awal, itu dari di halaman 3. Kalian bisa lihat juga tampilan di layarnya ya, akan membahas apa kita. Nah, tema besar kita di tema 1 ini adalah tumbuhan sahabatku ya, ada muatan bahasa Indonesia, di dalamnya ada muatan pelajaran IPA, juga ada muatan pelajaran IPS. Kita mulai lanjutkan. Baik, di pembelajaran 1 mengawali pembelajaran kita ya, di muatan bahasa Indonesia ya, ini ada gambar, jadi kita akan belajar tentang menjawab pertanyaan. Yang kedua adalah tentang ide pokok. 2 garis besar pelajaran kita bahasa Indonesia yaitu menjawab pertanyaan dan membuat pertanyaan sekaligus menjawab pertanyaan dan ide pokok. 2 hal ini menjadi penting bagi kita karena apa? Karena biasanya ada di soal-soal awal di ujian sekolah nanti pelajaran bahasa Indonesia. Oleh karenanya kita perlu cermati, kita perlu amati, kita perlu perhatikan dengan baik. Kita lanjutkan slide-nya. Berdasarkan gambar ini, ya, buatlah pertanyaan mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, pertanyaan tentu pakai kata tanya. Jadi jangan sampai salah karena ada yang membuat pertanyaan dengan isian atau bahasa lainnya pakai titik-titik. Ya. Jadi menggunakan kata tanya apa saja, mulai dari kata apa, siapa, mengapa, bagaimana, gimana, dari mana, seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah ketika disuruh membuat pertanyaan. Jadi menggunakan kata tanya. Nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya yang kedua adalah tentang ide pokok. Nah, ide pokok kalian bisa buka di buku kalian halaman 5. Itu ada teks bacaan yang berjudul Perkembangbiakan Tanaman Jagung. Ya, kita akan diminta untuk menentukan pertama menjawab pertanyaan, kemudian menentukan ide pokoknya. Ya. Nah, jadi kalau menjawab pertanyaan tentu kalian perlu baca terlebih dahulu teks bacaannya. Kemudian yang kedua, kalau ide pokok ya ada tipsnya, ada triknya. Nah, kalau menjawab pertanyaan Pak Andra yakin kalian bisa menjawabnya karena langsung jawabannya ada di teks bacaan. Sementara kalau ide pokok, ya ide pokok biasanya soalnya yang diminta adalah ide pokok tiap paragraf. Pada saat ujian sekolah pun itu nanti soalnya biasanya pertanyaannya adalah ide pokok paragraf ke-3. Apa? Ide pokok paragraf ke-2. Oleh karenanya kita perlu tipsnya bagaimana menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Nah, anak-anakku sekalian semua mudah saja menentukan ide pokok. Triknya atau tipsnya yaitu biasanya ide pokok untuk tingkat SD soalnya ya itu selalu ditaruh di awal kalimat. Ya, apa yang tulis ini kata kunci kita, awal kalimat atau kalimat pertama. Kata kuncinya awal kalimat atau kalimat pertama. Ini yang perlu diingat. Nah, kalau kalian lihat baca teks bacaan yang berjudul di halaman 5 tadi, Perkembangbiakan Tanaman Jagung. Di paragraf pertama kita bisa lihat paragraf pertama kalimat pertamanya yang mana sih? Kalimat pertama tentu dari kata yang pertama yang ada di dalam paragraf pertama sampai titik. Ya, kata pertamanya jagung sampai kata titiknya yaitu Sumatera Utara. Jadi kita bisa menentukan ide pokoknya itu jagung merupakan
jenis tanaman yang banyak ditanam hampir di seluruh Indonesia. Itu ide pokok. Walaupun memang ide pokok tidak harus selalu di kalimat pertama, tetapi biasanya untuk tingkatan kalian atau SD kelas 6 atau soal ujian itu 90% selalu ditempatkan di kalimat pertama. Jadi mudah bukan membaca kalimat pertama, kata pertama di setiap paragraf sampai kata titik. Nah, kalian nanti bisa coba di halaman 8. Ya, kalian bisa lihat ya paragraf pertama apa ide pokoknya, paragraf kedua apa, paragraf ketiga apa, paragraf keempat apa. Ya, jadi mudah-mudahan insyaallah selamat mencoba untuk muatan bahasa Indonesia. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan dengan muatan IPA. Oke, kalian tadi sudah belajar tentang ide pokok dari suatu paragraf. Nah, tentunya kalian sudah tahu bagaimana mencari suatu ide pokok. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tadi kalian sudah membaca perkembangbiakan tanaman jagung. Kalian sudah tahu bagaimana perkembangbiakan tanaman jagung? Ya, tanaman jagung berkembang biak secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif dilakukan melalui alat yang bernama bunga. Nah, alatnya adalah bunga. Bunga itu terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putih. Nah, benang sari adalah alat kelamin jantan, sedangkan putih adalah alat kelamin betina pada bunga. Di dalam benang sari terdapat sebuk sari. Sebuk sari inilah merupakan sel kelamin jantan. Tidak semua bunga memiliki benang sari dan putih dalam satu bunga. Nah, tumbuhan yang memiliki benang sari dan putih dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan. Contoh kalian apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putih. Macam-macam penyerbukan. Ada beberapa jenis penyerbukan. Yang pertama, kleistogami, yaitu penyerbukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa perantara. Yang kedua, anemogami, penyerbukan dengan bantuan angin. Zoidiogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan. Hidrogami, penyerbukan dengan bantuan air. Dan antropogami, yaitu penyerbukan yang dilakukan dengan sengaja oleh manusia, biasanya pada bunga vanili dan beberapa jenis anggrek. Selanjutnya ini adalah gambar contoh zoidiogami, di mana serangga menempel ke salah satu bunga, kemudian serbuk sari menempel pada serangga tersebut. Serangga akan terbang ke bunga lain sehingga serbuk sari menempel pada bunga yang lainnya. Inilah disebut juga penyerbukan zoidiogami. Nah, fungsi dari tiap-tiap bagian bunga. Setiap bagian bunga mempunyai fungsinya masing-masing. Seperti bakal biji, kelopak bunga, tangkai bunga, benang sari, kepala putih, mahkota, dasar bunga, dan tangkai bunga. Itu semua bisa kita perdalam di buku kalian. Selanjutnya, kalian bisa cari bunga di lingkungan kalian dan kalian coba amati apakah bagian-bagiannya lengkap atau tidak. Terutama apakah bisa disebut bunga sempurna. Ingat, bisa disebut bunga sempurna jika mempunyai benang sari dan kepala putih dalam satu bunga. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Artinya serbuk sari dari kepala putih berasal dari bunga yang sama dalam satu bunga. Penyerbukan silang, artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis yang jatuh ke bunga lain. 3. Penyerbukan tetangga, masih dalam satu pohon, serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih. Yang keempat, penyerbukan bastar. Serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis, yang berbeda pohon. Nah, bunga-bunga yang ada di Indonesia ada banyak sekali jenisnya. Dan bunga-bunga itu juga tumbuh di negara lain loh. Kalian bisa pelajari di mana sih bunga-bunga itu bisa tumbuh. Nah,
Kita akan lanjutkan di sesi berikut. Baik, kita lanjut kembali anak-anak semua. Tadi di pembelajaran pertama dengan Pak Indra membahas tentang ide pokok, kemudian Pak Vicky dengan membiarkan tumbuhan secara generatif. Nah, sekarang kita akan lanjut pembelajaran IPS, belajar tentang persamaan dan perbedaan karakteristik negara ASEAN terkait kondisi sosial budaya. Ya, tentu bicara tentang negara ASEAN itu perhimpunan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ada 10 negara ASEAN yang mungkin kalian sudah tahu semua ya. Salah satunya adalah negara kita yaitu Indonesia tercinta ya. Dan tentu di sini kita tidak akan membicarakan tentang bagaimana terbentuk ASEAN, tapi kita akan bicara tentang bagaimana persamaan dan perbedaan karakteristik negara tersebut ya. Di sini kita lihat ada negara Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam dan negara kita sendiri ya. Nah, karena Indonesia terdiri dari berbagai pulau ya, dari Sabang hingga Merauke, tentu kita hafal semua ya. Nah, karena kondisi seperti itulah sehingga menimbulkan banyaknya suku yang ada di negara kita tercinta itu Indonesia ya. Begitu juga dengan negara-negara lain, negara tetangga di Asia ya, di Malaysia, di Brunei, di Thailand, di Singapura. Ternyata itu juga banyak suku bangsanya ya. Jadi kalian nanti bisa lihat dulu kalian ya. Contoh misalkan di sini di negara tetangga kita Myanmar ya. Di Myanmar ya, ini ternyata terdiri dari beberapa suku. Ada suku Burma 68%, suku San 9%, Karen 6% dan suku-suku lain. Ternyata banyak ya. Kemudian juga Laos. Nah, ada Laos daratan rendah 56%, ini mayoritasnya ya. Kemudian ada Laos Tiong 34% dan Laos Song ya 10%. Nah, ini. Kemudian ada Vietnam juga demikian. Suku Vietnamnya 88%, mayoritasnya ya. Tionghoa 4% dan yang lainnya. Kamboja suku mayoritasnya adalah suku Khmer ya 94%, sisanya ada Tionghoa 4% dan yang lainnya. Kemudian Thailand suku mayoritasnya adalah suku Thai 75%, Tionghoa ada 14%, Melayu 4%, Khmer 3% dan lainnya 4% ya. Kemudian Malaysia suku yang disebut dengan negara jiran ya, suku Melayu dan orang asli itu 60%, Tionghoa 30%, pemain juga ya banyak. Kemudian ada Tamil 6,4% dan lainnya 2%. Singapura, Tionghoanya 76%, Melayu 50%, Indo-Arya 7% dan lainnya 2%. Brunei, Melayu 69%, Tionghoa 9%, pribumi asli pribumi ya 6% dan lainnya 7%. Filipina ada suku Filipino 80%, Tionghoa 10%, Indo-Arya 5%, bangsa Eropa dan Amerika 2%, Arab 1% dan lainnya 2%. Nah, Indonesia ternyata kalau kita perhatikan dari sekian banyak suku yang ada di Indonesia, ternyata suku Jawa yang mayoritas ya, ada 45% suku Jawa di Indonesia, Aceh 10% ya, suku Sunda ya, saya termasuk Khalid dari suku Sunda hanya 8% dari keseluruhan yang ada di Indonesia, suku yang ada di Indonesia. Suku Madura 4% dan lainnya 33%. Nah, ini yang nanti kita syukuri. Demikian ya. Jadi sekali lagi dengan adanya berbagai macam suku ini ternyata bisa berdampak pada perbedaan dan juga persamaan sosial budaya Indonesia dan juga di negara-negara kawasan Asia Tenggara atau yang tergabung dalam ASEAN ya. Demikian mungkin selanjutnya nanti kita bisa perjelas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.